merupakan ibunya sendiri, yaitu Bernice Warden. Halo, selamat datang di channel Interesting Case. Di video ini dan beberapa video kedepannya, aku akan menceritakan beberapa kasus kriminal, kasus yang keji, menyeramkan, di luar nalar manusia, kebrutalan manusia, dan masih banyak lagi. Jadi tonton terus videoku sampai selesai. Jadi kasus ini bermula dari seorang pria yang bernama Edward Theodore Gaines. Ed lahir di LA Cross Country, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 27 Agustus tahun 1906. Si Ed ini merupakan anak kedua dari pasangan George Philip Gaines dan ibunya yang bernama Augusta Wilhelmine. Ed memiliki seorang kakak yang bernama Henry George Gaines. Si Ed dan si Henry ini memang terlahir dari latar belakang keluarga yang kurang baik atau bisa dibilang unik. Karena George, ayahnya, dia merupakan seorang pecandu alkohol dan dia pernah bekerja di berbagai bidang, tukang kayu, sales asuransi, tapi dia nggak bisa pertahanin pekerjaannya. Dan si George ini memiliki sebuah toko kelontong lokal selama beberapa tahun. Tapi kemudian si George ini memutuskan untuk menjual toko kelontong tersebut. Keluarga itu memutuskan untuk keluar dari kota dan hidup di tempat terpencil di atas lahan pertanian seluas 62,7 hektar di kota Plainfield, Wausau County, Wisconsin, yang kemudian itu menjadi tempat tinggal permanen keluarga itu. Nah, dalam keadaan kondisi keluarga tersebut, si Augusta ini memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjauhkan kedua putranya dari pergaulan orang tua. Si Ed ini keluar rumah hanya untuk bersekolah aja dan tugas-tugasnya pun dikerjakan di rumah. Augusta ini merupakan sosok yang sangat religius. Dia merupakan seorang yang beraliran Lutheran. Jadi si Augusta ini sering berkhutbah kepada Ed dan Henry. Dia khutbah tentang imoralitas duniawi, kejahatan minuman keras, dan keyakinan bahwa semua wanita kecuali dia, si Augusta ini, adalah amoral secara alamiah dan merupakan alat iblis. Wanita selain si Augusta merupakan alat iblis, kata si Augusta. Dan gak cuma sampai di situ aja, si Augusta ini selalu menyediakan waktu setiap sore untuk membacakan Alkitab kepada mereka yang isinya tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Si Ed ini tumbuh menjadi anak yang sangat pemalu. Bahkan teman-teman dan gurunya Ed selalu mengingat Ed sebagai siswa yang sering berperilaku aneh. Dia tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah dia melihat sesuatu yang lucu dan menarik dari dirinya sendiri. Yang lebih parahnya lagi, si Agus ini, ibunya, akan menghukum Ed dan Henry jika mereka mencoba untuk memiliki teman. Tapi meskipun kondisinya seperti itu, si Ed ini tetap tumbuh menjadi seorang murid yang cukup pintar di sekolahnya. Kemudian pada tanggal 1 April tahun 1940, George, ayah dari Ed, meninggal dunia, tepatnya di usia yang ke-60 tahun. George ini meninggal karena gagal jantung yang disebabkan oleh kecanduan alkohol. Karena kematian ayahnya itu, si Ed dan Henry ini terpaksa melakukan pekerjaan di daerah sekitar kota untuk mencukupi kehidupannya. Pada saat bekerja tersebut, si Ed dan si Henry ini dianggap sebagai orang yang jujur dan dapat diandalkan oleh majikannya. Selain bekerja sampingan, si Ed ini pernah menjadi seorang pengasuh anak dan dia tampak menikmati pekerjaannya karena dia memang menyukai anak kecil. Samping itu, Henry kakaknya Ed diam-diam mulai berpacaran dengan seorang wanita yang merupakan seorang janda beranak dua, dan si Henry berencana untuk pindah bersama wanita tersebut dan meninggalkan Agus dan Ed adiknya. Namun belum terlaksananya rencana si Henry ini, dikabarkan bahwa pada tanggal 16 Mei tahun 1944 Henry dan Ed membakar habis rawa-rawa yang ada di lahan pertanian mereka sendiri. Entah apa dasarnya, belum diketahui, namun api berkobar sangat besar dan berada di luar kendali, akhirnya dapat dipadamkan pada malam harinya. Nah, gak lama setelah pemadaman api tersebut, si Ed ini mengabarkan kepada petugas bahwa Henry kakaknya telah hilang. Si Ed dengan petugas pemadam kebakaran setempat langsunglah bergegas mencari si Henry kakaknya ini.
Namun, si Henry ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi badan tengkurap. Nah, dari kematian si Henry tersebut, banyak menimbulkan pendapat-pendapat masyarakat, termasuk polisi yang menangani kasus tersebut, di mana polisi berpendapat bahwa Henry meninggal karena gagal jantung, karena pada mayatnya sama sekali tidak ada luka bakar atau luka lainnya. Tapi dalam buku yang berjudul Deviant karya Harold Sketcher disebutkan bahwa di kepalanya si Henry terdapat luka memar. Nah, kecurigaan pun mulailah ditujukan kepada Ed. Namun, karena tidak ada bukti yang cukup, akhirnya kasus itu ditutup. Dan setelah kematian ayahnya, gak lama disusul sama si Henry, tinggallah Ed dan ibunya berdua aja. Dan gak lama lagi setelah kematian Henry, Augusta, ibunya, mengalami stroke yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Dan Ed pun sebagai seorang anak tentunya mengabdikan diri untuk merawat ibunya. Karena suatu ketika si Augusta dan si Ed ini mengunjungi seorang pria yang bernama Smith, yang si pria ini lagi beli jerami di dekat rumah tinggalnya. Si Augusta dan si Ed ini menyaksikan Smith memukuli seekor anjing hingga anjingnya mati. Setelah Augusta dan Ed menyaksikan kejadian tersebut, seorang wanita keluar dari rumah Ed dan berteriak kepada Smith tentang apa yang terjadi. Nah, sontak si Augusta ini sangat marah atas kejadian tersebut. Si Augusta ini bukan marah karena Smith memukuli seekor anjing. Dia marah karena melihat wanita tersebut. Dan si Augusta ini langsung ceritalah ke si Ed bahwa wanita itu tidak ada hubungannya dengan Smith. Pelacur Smith. Demikianlah Augusta menyebutkan nama wanita itu. Dengan penuh emosi dan kebenciannya, akhirnya si Augusta ini seketika mengalami stroke yang kedua, dan perlahan kesehatan si Augusta ini semakin memburuk. Dan pada akhirnya si Augusta ini meninggal pada tanggal 29 Desember tahun 1945, tepat di usianya yang ke-67 tahun. Dan seketika hati Ed pun hancur karena ditinggal ayahnya, terus gak lama ditinggal sama kakaknya, dan sekarang ibu tercintanya pun meninggalkannya. Dan disinilah awal mula si Ed ini memiliki ide-ide yang gila. Nah, tepatnya pada tanggal 16 November tahun 1957, pemilik toko perkakas bernama Bernice Warden tiba-tiba dikabarkan menghilang. Toko perkakas itu ditutup sepanjang hari. Beberapa warga sempat memaklumi keadaan tersebut karena saat itu memang sedang musim berburu rusa, dan orang-orang di sana biasanya memang suka berburu rusa. Jadi nggak terlalu digubris lah awalnya ya. Nah, putranya si Bernice ini merupakan seorang sheriff bernama Frank Warden. Nah, si Frank ini masuk ke toko sekitar jam 5 sore. Dia menemukan mesin kasir dalam keadaan terbuka dan ada noda darah di lantai. Si Frank ini mengabarkan kepada polisi bahwa si Ed ini telah berada di toko malam sebelum ibunya menghilang, dan menjelaskan bahwa si Ed ini akan kembali keesokan harinya untuk membeli 1 galon anti beku, dan slip penjualan tersebut merupakan slip terakhir yang ditulis oleh Warden. Pada pagi itu dia menghilang, dan Frank pun memutuskan untuk menyelidiki kediaman Ed. Namun setibanya di rumah Ed, rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Dan saat Frank mengetuk pintu rumah si Ed, tidak ada jawaban sama sekali. Frank pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah Ed lewat gudang kayu. Tapi yang dia temukan sungguh di luar dugaan. Yang pertama kali Frank lihat adalah tubuh seorang perempuan yang digantung terbalik tanpa kepala. Dari ujung kelamin sampai ke dada terdapat sebuah robekan panjang yang dia gunakan untuk mengeluarkan semua organ tubuh wanita tersebut. Jadi gambarannya itu kayak hewan kurban yang dibelah terus keluarkan isi perutnya. Dan ternyata setelah si Frank ini menyelidiki lebih lanjut,
Wanita yang digantung tersebut merupakan ibunya sendiri, yaitu Bernice Worden. Dan nggak cuma sampai situ aja, masih banyak penemuan-penemuan yang di luar nalar manusia. Ini aku sebutkan satu persatu penemuannya aja ya. Yang pertama adalah tulang dari bagian tubuh manusia yang masih utuh. Yang kedua, keranjang tempat sampah yang terbuat dari kulit manusia. Kulit manusia dijadikan tempat sampah. Hebat. Yang ketiga, polisi menemukan kulit manusia yang dijadikannya sebagai pelapis kursi untuk melapisi kursi yang akan didudukinya. Yang keempat, polisi menemukan tulang-tulang rusuk manusia yang berada di tiang-tiang ranjang tempat tidurnya. Tiang ranjang, dia pakai tulang rusuk manusia, bukan pakai besi. Lanjut, selanjutnya penemuan mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, korset yang terbuat dari batang tubuh manusia yang sudah dia kuliti dari bahu hingga pinggang, masker yang terbuat dari kepala manusia, masker wajah Mary Hogan, dan polisi menemukan seluruh kepalanya si Bernice yang ibunya si Frank itu di dalam karung goni. Polisi menemukan 9 vulva di dalam kotak sepatu, ikat pinggang yang terbuat dari PTG wanita, 4 hidung manusia, sepasang bibir pada penarik gorden di kamarnya. Gorden, ikatannya itu pakai bibir manusia, pakai bibir. Penutup lampu yang terbuat dari wajah manusia. Terakhir, polisi menemukan kuku-kuku dari jari tangan wanita. Nah, akhirnya kan gak lama setelah kejadian itu, si Ed ini langsung diselidiki oleh pihak yang berwajib. Kebayang gak sih kejamnya si Ed itu kayak gimana? Ketika diinterogasi oleh petugas, Ed mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dari tahun 1947 hingga tahun 1952 dia telah mengunjungi sebanyak 40 kali 3 kuburan lokal pada malam hari untuk menggali kembali mayat-mayat yang sudah dikuburkan. Tepatnya mayat-mayat yang baru dikuburkan ya beberapa hari atau siang harinya. Namun ketika diinterogasi, Ed membantah bahwa dia telah menyetubuhi mayat-mayat tersebut. Mereka baunya terlalu busuk, kata Ed. Dan si Ed juga mengaku telah menembak mati Mary Hogan, salah satu korbannya dia itu, yang tadi tengkoraknya ditemukan dalam sebuah kotak. Dan dia pun menembak mati seorang pemilik kedai minuman yang hilang sejak tahun 1954. Dan akhirnya si Ed pun didakwa pada tanggal 21 November tahun 1957. Ed pun didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Bowsara County. Dan saat pengadilan, si Ed itu lebih bodohnya, dia tidak mengakui kesalahan dan dia tidak mengaku bersalah dengan alasan bahwa dirinya itu gak waras. Dan memang setelah didiagnosis, si Ed ini menderita skizofrenia dan secara mental dia tidak kompeten. Sehingga si Ed ini tidak layak untuk diadili. Udah bunuh orang, bikin souvenir dari orang, gak diadili. Dan akhirnya dia cuma dikirim ke rumah sakit jiwa bagi para kriminal, Central State Hospital for the Criminal Insane, dengan fasilitas keamanan yang maksimum. Setelah itu dia dipindahkan ke Mendota State Hospital. Dan pada sidang pertama, tepatnya pada tanggal 14 November tahun 1968, Ed pun dinyatakan bersalah
oleh Hakim Robert H. Goldmar. Namun pada persidangan yang kedua, karena bersangkutan dengan kewarasannya si Ed yang tadi itu, Hakim Goldmar tersebut menyatakan bahwa Ed tidak bersalah karena dianggap si Ed ini memang tidak waras. Dan Goldmar ini memerintahkan Ed untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Hukumannya cuman di rumah sakit jiwa. Udah membunuh. Dan pada akhirnya Ed menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, dan dia meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1984 di usianya yang ke-77 tahun, yang disebabkan oleh gangguan sistem pernafasan akibat paru-paru. Dan Ed pun dimakamkan di antara kedua orang tuanya dan kakaknya Henry. Udah sampai situ aja kasusnya. Gak ada gitu hukuman mati, dan tamatlah kasus tersebut. Gimana kasusnya? Bener-bener bikin otak aku gak nyampe buat mikir apa yang si Ed lakuin. Tapi gimana menurut kalian tentang hukuman yang diberikan kepada si Ed? Apakah setimpal atau tidak?